Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, adalah hal yang biasa kalau seseorang menjadi anggota kelompok tertentu, maka lalu orang itu akan misalnya mengenakan sesuatu sebagai identitas atau sebagai tanda agar ia dikenal sebagai anggota kelompok itu. Maka kita tahu di Indonesia itu ada banyak seragam yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dengan seragam itu orang tahu bahwa yang memakainya adalah anggota kelompok itu. Tidak usah jauh-jauh, di gereja saja kadang-kadang kita juga tidak jarang berganti-ganti seragam. Ada kelompok kur yang seragamnya ganti-ganti tiap kali tugas misalnya, lalu pakai seragam yang baru. Tuh kosmik itu juga pakai seragam supaya dikenal, oh ini loh. Nah, dengan kata lain ada identitas yang mau ditunjukkan lewat itu, dan itu biasa. Anak sekolah juga begitu. Kalau seragamnya merah dan putih, oh ini berarti SD. Demikian juga kalau putih dan biru ini SMP, putih dan abu-abu adalah siswa-siswi SMA. Saudara sekalian yang terkasih, ternyata memang identitas itu perlu supaya bagi orang lain yang di luar kelompok itu lalu jadi tahu. Oh, lalu dari tahu mungkin lalu akan keluar pengakuan. Tapi dari sisi pemakai seragam itu sendiri, lalu menjadi jelas juga bahwa oh iya, saya ini adalah anggota kelompok ini, sehingga kalau saya pakai seragam ini, saya jadi ingat dan saya harus membawa apa yang menjadi ciri khas kelompok saya ini. Nah, saudara sekalian yang terkasih, hari ini Yesus di dalam bacaan Injil mengatakan kepada para muridnya, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang atau cahaya dunia." Dengan ini sebetulnya Yesus mau mengatakan bahwa identitas kita sebagai pengikutnya adalah garam dan cahaya. Jadi sebagai seorang Kristiani, kita ini tidak diharapkan menjadi garam dan cahaya. Karena kalau begitu itu artinya kita bukan garam dan cahaya. Karena masih diharapkan. Tapi kita ini adalah garam dan cahaya. Artinya kita ini sudah garam dan cahaya ketika kita menjadi seorang Kristiani. Mudah-mudahan bisa menangkap ya. Ini bukan idealitas, bukan apa yang mau kita tuju. Tapi kita ini pada dasarnya sebagai seorang Kristiani, Yesus tegaskan adalah garam dan cahaya dunia.
Jadi kita tidak perlu mengatakan, saya belum menjadi garam, saya belum menjadi cahaya. Karena Yesus sendiri mengatakan, kamu adalah. Artinya sudah sebuah fakta, ketika kita mau ikut Kristus, dibaptis, saat itu juga lalu kita menjadi garam dan terang atau cahaya bagi dunia. Nah, maka lalu tadi Yesus mengatakan, kalau kamu garam, menjadi tidak ada artinya kalau kamu itu tidak asin atau kehilangan asinnya. Gambaran ini mungkin tidak bisa kita pahami karena gambaran garam kita itu garam tidak pernah tidak kemudian menjadi tidak asin. Tapi garam pada masanya itu bukan garam seperti yang kita pakai sekarang ya, tapi campuran dari berbagai hal lalu menjadi semacam penyedap rasa atau bahan untuk mengawetkan sesuatu. Maka memang pada titik tertentu bisa kehilangan rasanya kalau tidak dipakai. Tapi poinnya adalah, kalau kita ini garam, maka rasa asin itu sudah selayaknya dikeluarkan sehingga tidak sia-sia menjadi garam. Demikian juga cahaya. Cahaya itu pada hakikatnya adalah supaya ditaruh di tempat sehingga menerangi kegelapan, dan karena itu tempat yang dipakai untuk menaruh cahaya biasanya di atas, lebih tinggi dari hal-hal yang lain sehingga lalu cahayanya bisa menyebar. Kalau mau lebih sederhana lagi, dengan kata lain, baik garam maupun cahaya tidak berhenti pada dirinya sendiri tetapi berguna untuk sesuatu yang lain. Keluar dari dirinya sendiri untuk memberikan manfaat bagi yang lain ya. Kalau kita masak, garam itu ditaburkan supaya lalu masakannya menjadi lebih sedap. Atau kalau dipakai untuk mengawetkan sesuatu, garam itu diberikan supaya lalu barang itu menjadi lebih awet. Misalnya Anda bikin ikan asin atau apapun juga. Demikian juga cahaya, kita taruh di atas ya kan, supaya lalu akhirnya cahayanya menyebar. Tidak lalu kita sembunyikan misalnya di bawah bangku, karena bukan maksud cahaya untuk disembunyikan. Nah, saudara sekalian, maka kalau Yesus mengatakan kamu adalah garam, kamu adalah cahaya dunia, itu artinya bahwa hidup kita sebagai orang Kristen mesti menunjukkan efeknya. Dan karena efek itulah lalu orang tahu bahwa, oh, ini Kristiani. Bukan soal dengan kata-kata mengaku bahwa aku ini orang Kristiani. Tapi inilah yang mau ditegaskan oleh Yesus, identitas kita. Ciri khas kita, kalau kita sungguh-sungguh menjadi mau Kristiani adalah, ya ini tadi, menunjukkan fungsi kita, guna kita, efek-efek baik kita, ibaratnya sebagai garam maupun cahaya. Jadi tidak menyembunyikan dirinya sendiri. Tidak menyimpan garam itu untuk dirinya sendiri, atau cahaya itu kita sembunyikan rapat-rapat karena takut mati. Nah, maka saudara sekalian yang terkasih, ini bukan soal idealitas. Ini soal fakta yang akhirnya Yesus ajak kepada para pengikutnya untuk dinyatakan. Maka menjadi Kristiani, kalau kita mau sungguh-sungguh menunjukkan identitas kita, bukan pertama-tama misalnya kita pakai kalung salib gede-gede. Nah, oke, mungkin aksesoris yang lain ada salibnya, ada tulisan misalnya aku bangga jadi Katolik misalnya. Oke lah, itu kebanggaan-kebanggaan personal yang kadang-kadang bisa ditampakkan. Tetapi Yesus tidak mau hanya begitu. Yesus mengajak lebih dari itu. Seperti garam yang mengasinkan masakan atau mengawetkan sesuatu, seperti cahaya yang kemudian memberikan terang dan mengusir kegelapan, demikianlah hidup kita sebagai seorang Kristiani. Maka sebagai garam dan cahaya, bacaan yang pertama hari ini menunjukkan kepada kita misalnya contoh-contoh konkret bagaimana kita bisa hidup sebagai garam dan cahaya. Tadi dikatakan di dalam bacaan yang pertama, misalnya dengan jelas, kalau kamu melihat orang yang kekurangan, misalnya pakaian, berilah dia pakaian. Soal cara memberi itu 1001 cara. Tapi intinya kalau ada orang yang
kekurangan sesuatu dan kamu tahu kamu bisa membantu, bantulah. Kalau kamu misalnya melihat orang lapar, bagikanlah kepada orang-orang yang lapar. Kalau ada orang-orang yang tidak punya rumah, karena miskin, karena ini dan itu, nah ini tadi, terimalah. Ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kepedulian, bukan soal lalu kita pahami, oh iya ya semua gelandangan saya rangkum saja, saya tampung di rumah saya, bukan soal itu. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa terlibat untuk menyelesaikan, untuk membantu orang-orang seperti ini. Makanan, rumah ini tadi dikatakan ya. Karena apa? Karena itu adalah kebutuhan pokok. Sama seperti kalau kita itu mengenal ada kebutuhan pokok, primer, ada kebutuhan sekunder. Maka yang diwartakan Nabi Yesaya itu menyangkut hal-hal yang esensial, yang pokok di dalam hidup manusia. Kalau ada sesamamu yang kelaparan, kalau ada yang mungkin kesulitan tempat tinggal, kalau ada yang tidak memiliki pakaian, perhatikan dan bantulah. Nah, ini contoh sederhana bagaimana menjadi garam tanpa kita bilang aku ini orang Kristiani. Tapi dengan tindakan, lalu garam itu menunjukkan efek baiknya. Nah saudara sekalian, lalu tadi bacaan pertama juga menegaskan, kalau kamu berbuat demikian, cahayamu akan bersinar terang benderang laksana fajar, bahkan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kalau engkau memanggil Tuhan, kalau itu sudah dilakukan, maka Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong dan aku akan berkata, ini aku. Jadi tanpa kita sambat ya di hadapan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan kita. Kalau kita itu sudah menjadi garam dan cahaya, dengan sendirinya juga Tuhan akan memperhatikan kita. Maka lalu tadi dikatakan, kalau engkau tidak lagi menindas sesamamu, tidak lagi menunjuk dan memfitnah dengan jarimu, atau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, memuaskan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit. Ini gambaran konkret. Kita lalu bisa mengembangkan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Iya ya, artinya berarti menjadi garam dan cahaya itu begitu. Mau keluar dari diri sendiri dan melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Saudara sekalian yang terkasih, ini semua bisa kita lakukan. Karena Allah memampukan kita untuk melakukan itu dalam segala kapasitas masing-masing yang kita punya. Karena kalau kita misalnya menunggu, saya tak nunggu mampu dulu untuk menolong baru menolong, mungkin lalu kita akan selalu berhenti dan tidak menolong orang. Ketika kita merasa bahwa saya masih kurang asin untuk mengasini, maka lalu mungkin kita akan selalu diam dan tidak akan pernah berani keluar untuk menampakkan efek asin itu. Demikian juga kalau kita merasa saya akan menunggu sampai terangku itu 100%, sekian ribu lumen dan saya baru akan keluar, mungkin kita juga tidak akan pernah keluar. Ajakan Yesus ini sesuatu yang konkret. Bahwa sebagai seorang Kristiani, kita diajak untuk hidup seperti ini. Dan hanya dengan demikian, lalu kita menunjukkan bahwa iya, kita ini orang Kristiani. Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi tadi Yesus katakan, kalau kamu lakukan itu semua, semoga orang yang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Jelas sekali ya. Jadi kalau kita berbuat baik dengan menjadi garam dan cahaya, itu adalah identitas kita. Itu adalah sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi tidak perlu lalu kita mengatakan, kalau aku lakukan itu dalam hati kecil, lalu kita mengatakan supaya aku dikenal orang, supaya aku dapat posisi, supaya aku nanti masuk surga, supaya aku ini dan itu. Karena tadi Yesaya sudah mengingatkan, tanpa itu pun kalau kita lakukan, Tuhan akan dengan sendirinya memperhatikan kita. Tanpa kita, ada istilah bahasa Jawa yang mungkin bisa kita tangkap sense-nya ya, ngedrill, tahu ngedrill? Tahu,
Kalau bahasa Jawa, anak kecil kalau minta kepada orang tuanya itu insist, terus menerus, ya, sampai dituruti baru menang. Ya, kita tidak perlu begitu di hadapan Tuhan. Tapi justru kalau kita mau melakukan sesuatu, pertama-tama supaya nama Tuhan dimuliakan dan orang mengenal Tuhan lewat mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita wartakan, apa yang kita katakan dan kita buat. Saudara sekalian, sekali lagi, ini bisa kita lakukan. Ini bukan sesuatu yang jauh, yang tidak bisa kita lakukan. Karena Yesus sudah lakukan itu lebih dahulu untuk kita. Dia jadi garam dan terang bagi kita dan bagi dunia. Dan lalu itu diwariskan kepada kita kemampuan itu. Ini loh, kalau kamu mau jadi pengikutku, kamu jadilah seperti aku, garam dan cahaya. Dan begitu kamu mengiyakan ajakanku untuk menjadi pengikutku, kamu adalah garam dan cahaya. Dengan kata lain, kita sudah garam dan cahaya. Tinggal apakah kita berani, mau, sukacita, dengan mungkin antusias, menampakkan identitas kita itu atau tidak. Kita hidup di tengah zaman yang kerap kali membuat kita itu show off, ya, kita mau menampilkan sesuatu. Tetapi begitu menyangkut identitas kekristenan kita, kerap kali kita malu-malu. Mau berbuat baik, kita lalu berpikir, wah nanti jangan-jangan dicap sok begini, sok begitu. Mau bekerja jujur, teliti, tepat waktu, lalu merasa nanti saya dianggap menjilat pimpinan oleh teman-teman yang lain misalnya. Mau melayani, mau memberikan diri, lalu juga segan dan malu-malu karena merasa saya ini siapa, saya bukan siapa-siapa. Ada yang lebih bisa, biarlah orang lain saja. Efeknya apa? Ya efeknya kita semua jadi malu-malu. Semuanya menyimpan garam dan cahayanya bagi dirinya sendiri. Dan ketika misalnya ditawari, ayo terlibat di sini, oh janganlah, saya masih begini, enggak maulah, biarlah orang lain saja. Saya enggak mampu. Ojo dibanding-banding no misalnya. Begitu. Ini tanda bahwa sebetulnya kita tidak mau atau menolak anugerah Tuhan bahwa kita ini garam dan cahaya. Nah, Yesus tadi sudah mengingatkan, kalau garam itu tidak menunjukkan lagi asinnya, buat apa? Buang, diinjak-injak orang. Begitu. Kalau kita hidup di tengah masyarakat, di tengah dunia yang begitu kejam, dan kita tidak mau menunjukkan identitas kita, kita diinjak-injak. Betul, diinjak-injak. Dibuang, karena tidak ada gunanya. Maka sebagai seorang Kristiani, kita mesti menunjukkan identitas kita. Bukan pertama-tama dengan mengatakan, oh ya aku wong Katolik. Tapi sekali lagi, dengan menunjukkan efek dan dampak kita bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Mulai dari lingkaran yang paling kecil, keluarga kita masing-masing. Dengan begitu, semoga semakin banyak orang lalu bisa mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi tidak berhenti pada diri kita. Wah, kamu bagus ya sebagai orang Kristen. Wah, keluargamu rukun-rukun saja ya baik ya. Tapi akhirnya orang tahu bahwa itu semua sumbernya adalah Tuhan. Dan orang sampai kepada Tuhan. Oh iya ya, itu ya orang yang mengenal Tuhan itu efeknya dalam hidup seperti itu ya. Dan itu sudah terjadi dan banyak terjadi. Jadi ini bukan soal cita-cita, sudah ada banyak buktinya saudara sekalian. Maka mari kita syukuri rahmat Tuhan yang diberikan kita sebagai orang-orang Kristiani, yaitu menjadi garam dan terang. Dan semoga lalu kita juga tidak malu-malu lagi menampakkan efek kita sebagai garam dan terang, karena kita tahu persis ini loh panggilan kita, ini loh identitas kita. Jangan malu-malu. Mari kita keluarkan ya asin ini ya, dengan cara tentu saja menggarami apapun yang bisa kita garami. Ojo dibiukno, seperti kalau kita masak ya kan, enggak ada orang masak itu sak panci lalu uyai sak mene ya. Biuk ya, pasti tidak. Kita yang mesti dengan bijaksana dengan bantuan Roh Kudus ya kan. Kapan saya mesti memberi garam lebih di sini? Kapan ini cukup segini saja? Demikian juga cahaya.
Kakaian cahaya sulap. Orang tidak lagi bisa melihat kalau terlalu banyak cahaya. Ya. Tapi secukupnya, di mana perlu. Oh, di sana gelap. Oke, saya nyalakan yang di sana. Oh, di sana terlalu terang. Mungkin saya bisa mencari tempat lain yang lebih gelap supaya cahaya ini bisa lebih merata dan seterusnya. Ini soal seni, saudara sekalian. Tidak ada rumusnya harus begini, harus begitu. Masing-masing dengan konteks kehidupan kita, situasi, tantangan, problem, semuanya menjadi peluang bagi kita untuk menunjukkan garam dan cahaya. Apa yang kita miliki, itulah yang kita bagi sebagai garam dan cahaya. Semoga saudara sekalian yang terkasih dengan rasa syukur ini, lalu kita bisa sungguh-sungguh menjadi orang Kristiani bukan untuk diri kita sendiri, tapi demi kemuliaan Allah yang lebih besar dan semakin banyak orang mengenal Allah.